Kita mulai ya. Saya lagi di luar sebentar. Mungkin kira-kira 5-10 menit lagi kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry tadi saya ada sedikit masih di perjalanan. Kita mulai. Hari ini kita praktikum ya. Praktikum untuk komunikasi. Kalau dari kami memberikan materi komunikasi. Kemudian nanti ada penugasan seperti itu. Saya sampaikan sedikit di sini, kemudian nanti boleh untuk mengerjakan tugas setelah ini.
Boleh sekarang, boleh saya kasih waktu lama, saya kasih waktu lebih kurang 1 sampai 2 minggu ya, di sekitar sampai tanggal 20-an, 23 terakhir kumpul. Oke, saya share. Sorry. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya. Di sini kita membahas tentang komunikasi praktikumnya. Komunikasi, kalian berperannya bukan sebagai ini Mas petugas kesehatan kemarin di Prabu Mulia. Tapi dalam hal ini kalian sebagai pemberi informasi gitu, informan. Jadi nanti tugas kalian seperti mengedukasi. Jadi mengedukasi orang sekitar. Jadi tapi sasarannya orang terdekat saja, orang yang di lingkungan sekitar atau keluarga, minimal 1 orang, maksimal 5 orang. Jadi minimal 1 orang kalian berikan nanti edukasi. Edukasinya adalah edukasi dalam bentuk edukasi sesuai dengan materi yang saya kasih di kesehatan gigi ya. Jadi kesehatan gigi kemarin materinya kan banyak, boleh kalian pilih salah satu, boleh tentang karies atau lubang gigi kemarin, boleh juga tentang plak atau gingivitis atau karang gigi juga boleh, atau edukasi tentang erupsi gigi itu gigi tumbuh kapan, itu kemarin saya juga udah paparkan, itu boleh. Nanti bentuknya seperti itu, kemudian ketika kalian berkomunikasi atau mengkomunikasikan itu dibuat dalam bentuk video, ya, dibuat dalam bentuk video. Kemudian nanti dikumpulkan. Nanti di belakang saya ulangi lagi. Jadi kita membahas komunikasi efektif. Kemudian nanti komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE. Ya, kenapa kita komunikasi itu penting? Hubungan yang pertamanya adalah tentang kepuasan pasien. Kemampuan komunikasi itu akan mempengaruhi kepuasan pasien. Dalam hal apa? Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita petugas kesehatan atau pasien ya, sebagai pasien pun kita menuntut misalnya kita pergi ke dokter atau kita pergi ke suatu tempat yang jasa ya, terutama jasa pelayanan, komunikasi itu sangat penting. Dari bagaimana cara kita menjelaskan kepada klien atau kepada pasien atau kepada customer ya, itu sama. Kalau dokter kan pasien ya, kalau customer mungkin dalam jasa misalnya jasa kecantikan atau jasa salon atau jasa travel misalnya seperti itu. Jadi yang menjual jasa kadang disebut customer. Jadi komunikasi di sini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi kepada customer, nada bicara, misalnya seperti itu. Kalau kata orang yang zaman sekarang tuh, kalau aduh ngomongnya jangan ngegas dong gitu misalnya ya, ngegas katanya gitu, ngegas. Kalau kata orang Palembang itu nyegak-nyegak katanya itu. Nah ya. Kalau bahasa orang Palembang itu nyegak-nyegak, nah itu juga salah satunya. Itu mempengaruhi kepuasan pasien dari kemampuan komunikasi si komunikan ya. Kemudian
Misalnya dalam hal dokter pasien di sini, mempengaruhi kepuasan pasien kemudian saat pasien menentukan pilihan perawatannya. Jadi ketika pasien menentukan pilihan perawatannya, peran seorang dokter itu sangat berperan ketika seorang dokter atau petugas kesehatan menjelaskan rincian dari rencana perawatan sehingga pasien tahu apa yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya seperti itu ya. Begitu juga ketika misalnya di jasa lain, jasa salon misalnya, seorang customer CS di depan pun akan menjelaskan, "Ibu, perawatan misalnya krembat apa, krembat organik. Krembat organik itu, fungsinya begini-begini." Jadi, si customer pun tahu seperti itu ya. Kalau saya cerita-cerita salon, nggak apa-apa ya, karena saya juga, ada salah satu usahanya di bidang salon, jadi nanti kadang saya nyerempet-nyerempet ke situ, jadi saya contoh-contohinnya ke situ juga nggak apa-apa ya. Oke, misalnya seperti itu tadi, menentukan pilihan perawatannya. Itu yang umum ya, misalnya yang umum. Kalau dokter, oke, menjelaskan rencana perawatan, tindakan, kemudian biasanya ada persetujuan tindakan ya. Dari itu juga komunikasi, persetujuan tindakan medis atau informed consent, sehingga pasien kemudian sampai pasien itu sehat ya. Ini komunikasi yang buruk mempunyai efek negatif bagi proses penyembuhan pasien. Ya, kadang kita mungkin pasien tidak mengerti, misalnya tidak boleh makan A, B, pasien makan padahal tidak boleh, misalnya seperti itu. Karena oh dokternya nggak ngasih tahu sebelumnya, misalnya gitu. Misalnya cabut gigi nih, cabut gigi, dokternya lupa ngasih tahu kalau habis cabut gigi jangan makan yang panas dulu ya, misalnya seperti itu. Dokternya lupa ngasih tahu, pasiennya makan yang panas, misalnya seperti itu. Akhirnya giginya bekas luka bekas cabutannya ada perdarahan lagi, misalnya seperti itu. Jadi berpengaruh ya, mempunyai efek negatif bagi proses penyembuhan pasien. Nah, untuk komunikasi efektif bisa dibaca di Konsil Kedokteran Indonesia itu ada mengeluarkan panduan komunikasi efektif dokter pasien, itu juga bisa dibaca di situ. Ada salam, ada ajak bicara, langkah-langkah komunikasinya ada jelaskan, kemudian ingatkan. Ya, empat langkah ini menjadi patokan sebagai komunikasi efektif dokter pasien. Oke, salam seperti biasa, memberi salam, menyapa, tunjukkan bahwa Anda bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasien atau dengan customer yang diajak bicara. Kemudian ajak bicara, usahakan berkomunikasi secara dua arah, jangan bicara sendiri. Misalnya ketika kita menerima customer atau menerima pasien, tanyakan, kemudian kita bertanya, pasien menjawab atau customer menjawab, kemudian sebaliknya. Dorong agar pasien mau dan dapat mengemukakan pikiran dan perasaannya. Kemudian tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapatnya, dapat memahami kecemasannya, serta mengerti perasaannya. Jadi empati di situ ya, seperti kita berusaha memahami atau ikut merasakan apa yang dirasakan pasien. Kemudian Anda dapat menggunakan pertanyaan terbuka maupun tertutup dalam usaha menggali informasi. Jadi kalau di kedokteran itu ada yang namanya anamnesa ya. Di situ biasanya peran komunikasi kita sangat penting ketika kita menganamnesa, menggali informasi dari pasien atau dari customer itu usahakan kita menggali informasi sedalam mungkin sehingga kita dapat melihat keluhan-keluhan pasien atau kita dapat menelusuri ya yang menjadi keluhannya, penyebabnya dan lain-lain. Kemudian saji tadi J-nya jelaskan. Beri penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi perhatiannya, yang ingin diketahuinya dan yang akan dijalaninya.
Kemudian luruskan persepsi yang keliru, berikan penjelasan mengenai penyakit, terapi, atau apapun secara jelas dan detail. Ya, misalnya kalau di kedokteran gigi ya, misalnya, dok, cabut gigi atas itu bisa bikin buta ya dok? Nah, misalnya seperti itu kadang. Jadi kita bisa menjelaskan, ya, atau pertanyaan-pertanyaan umum lainnya. Percakapan kemudian ingatkan. Percakapan yang Anda lakukan bersama pasien mungkin memasukkan berbagai materi secara luas yang tidak mudah diingatnya kembali. Nah, di bagian akhir percakapan, ingatkan dia untuk hal-hal yang penting dan koreksi untuk persepsi yang keliru. Selalu melakukan klarifikasi apakah pasien telah mengerti benar maupun klarifikasi terhadap hal-hal yang masih belum jelas bagi kedua belah pihak, serta mengulangi kembali akan pesan-pesan kesehatan yang penting. Jadi ada bagian-bagian komunikasi yang seperti kita garis bawahi, ya. Kita garis bawahi bahwa materi itu penting. Kita udah cerita kemana-mana, tapi kita jelaskan lagi. Misalnya misalnya kita udah cerita tentang radang gusi misalnya kalau gigi, kemudian kita sudah cerita penyebabnya segala macam, kemudian kita mengingatkan kembali Ibu agar ini tidak berlangsung tidak tambah parah. Ini harus dibersihkan dengan tindakan scaling misalnya seperti itu. Atau jangan lupa gosok gigi. Jangan lupa ya Bu untuk merawat giginya, gosok gigi 2 kali sehari atau makan misalnya yang jangan lupa misalnya habis jabut gigi juga jangan lupa jangan makan makanan yang panas dulu misalnya seperti itu. Jadi udah cerita tentang cabut gigi segala macam. Kemudian kita ingatkan lagi hal-hal yang penting setelah pencabutan gigi misalnya seperti itu. Atau kalau di di pelayanan secara umum misalnya dalam hal perawatan misalnya seperti itu ya. Jadi ingat Bu, ini kita harus dilakukan secara bertahap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali atau 1 minggu lagi Ibu akan datang gitu-gitu ya. Atau ini nanti menyebabkan makainya misalnya pakai apa misalnya pakai krim gitu kan. Pakai krim pagi atau krim malam misalnya ya kalau di kecantikan jangan lupa ya Bu krim malamnya digunakan tipis-tipis misalnya seperti itu ya. Jadi ingatkan kembali hal-hal yang kita anggap penting. Kemudian ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi saya materinya nggak begitu banyak, hanya beberapa slide. Kemudian nanti saya kasih rubrik untuk membuat video, kemudian kalian silakan dibuat. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Dalam segi komunikasi di sini di awal ya biasanya kita memberikan KIE namanya komunikasi, edukasi, informasi itu dimanapun sebenarnya komunikasi itu menyangkut terdiri dari memperkenalkan diri, kemudian meminta waktu untuk dilakukan komunikasi seperti ini ya misalnya kayak kalau kita di luar SPG misalnya ya memperkenalkan itu maaf Ibu atau Bapak saya dari produk ini misalnya mau meminta waktu untuk menjelaskan seperti itu. Jadi ada komunikasi pembuka, meminta waktu, kemudian bersikap ramah, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, berempati kepada pasien. Kemudian menanyakan keluhan pasien dan menyimpulkan keluhan pasien. Oh ya, untuk komunikasi efektif tadi, sorry, ada yang ingin ditanya? Ada? Belum ada, saya lanjut lagi ya, komunikasi. Oke.
Kemudian informasi, menjelaskan penyakit yang diderita, menjelaskan pilihan perawatan dan melibatkan pasien dalam pemilihan perawatan. Jadi informasi yang kita berikan itu biasanya menyangkut yang yang diderita, tentang penyakit yang diderita. Misalnya pasien datang dengan keluhan sakit gigi atau gusinya mudah berdarah, kemudian kita tadi komunikasi, kemudian kita ada ibu seperti ini, atau gigi ibu mengalami gusinya mengalami peradangan disebabkan karena bla 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 bla, kita jelaskan, ya. Kemudian ibu ini pilihannya ada 2 perawatan misalnya. Yang pertama karang giginya dibersihkan, bla bla bla. Kemudian ada perawatan lanjutan yang lebih bagus, misalnya setelah itu kita lakukan gingitektomi, misalnya seperti kalau bahasa kedokteran giginya gingitektomi, atau pemotongan gingiva, gusi ya, misalnya seperti itu. Jadi ada beberapa pilihan perawatan yang kita berikan. Jadi kita libatkan pasien, Bu mau pilih mana kalau A, B, C seperti yang kemarin saya jelaskan, ya. Nah, kemudian edukasi. Edukasi di sini menurut Cruchot Edgar Dale itu dari yang paling atas itu yang paling rendah edukasinya yang bisa diserap atau masuk ke yang bisa diserap banyak oleh sasaran komunikasi kita atau edukasi kita. Yang paling atas itu paling sedikit, yang paling bawah itu yang paling besar daya serapnya. Itu dengan melakukan atau terlibat dalam suatu misalnya peragaan, ya. Misalnya sebuah sikat gigi massal atau sikat gigi di sekolah, misalnya UKGS, sikat gigi bersama misalnya anak-anak, seperti itu. Jadi ketika mereka terlibat di dalam suatu kegiatan itu paling banyak diserapnya adalah ketika mereka terlibat melakukan sesuatu. Kalau mereka hanya mendengar, hanya melihat, hanya membaca, itu hanya sekian persen. Di situ ada hanya 10, 20, 30% yang bisa terserap oleh sasaran, ya. Ketika kita memberikan sebuah edukasi seperti itu. Jadi silakan pilih nanti mau edukasi yang seperti apa yang ingin kalian berikan kepada sasaran kalian, ya. Oke. Di sini ada alat edukasi. Alat edukasi alat yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan bahan pendidikan kesehatannya. Terbagi menjadi visual aid, audio aid, dan audio visual. Jadi nanti saya pun membebaskan, boleh sekreatif mungkin kalian mau menggunakan media atau alat edukasi yang seperti apa. Ya, kalau menurut di buku komunikasi memang yang paling mudah diserap, dan seperti yang tadi ya, edukasi di belakang tadi juga sudah dijelaskan bahwa yang memang selain untuk kalau media itu yang paling baik sekarang media audio visual. Nah, ini materi atau isi dari sebuah edukasi yang kalian berikan. Ini juga nanti ada di rubrik. Yang pertama ada shocking. Ya, jadi shocking ini kita memberikan misalnya pasien tadi mengeluhkan giginya mudah berdarah seperti itu ya. Kita menunjukkan foto-foto gigi, misalnya foto-foto gigi yang dengan peradangan gusi. Jadi pasien melihat, oh ini mirip kayak gigiku ya, misalnya seperti itu.
Jadi kemudian kita memberikan informasi penjelasan mengapa itu bisa terjadi gitu. Kemudian edukasi, memberikan edukasi adalah misalnya tindakan-tindakan untuk mengatasi kondisi di atas. Apa aja tindakan yang bisa dilakukan, misalnya dengan pembersihan karang gigi, seperti itu ya, dengan menyikat gigi. Kemudian motivasi, hasil akhir yang bagus. Jadi ketika kita menunjukkan misalnya pasien yang sudah dibersihkan karang giginya, nanti hasil akhir gusinya jadi seperti ini, jadi tidak mudah berdarah, jadi bagus lagi, jadi tidak kemerah-merahan, tapi warnanya sudah mulai agak berwarna pink seperti itu ya. Jadi ada isinya dari ada shocking, ada informasi, ada edukasi, dan ada motivasi di dalam konten edukasi yang kita berikan ya. Kemudian ya ini harapannya nanti pasien tersebut akan sadar, kemudian interest dengan kesehatannya, kemudian dia akan mengevaluasi, oh iya ya, saya selama ini misalnya gosok giginya salah ternyata. Oh, saya selama ini tidak gosok gigi sebelum tidur, misalnya seperti itu. Kemudian dia akan mencoba melakukan tindakan itu, gosok giginya dibenerin. Kemudian akhirnya tindakan kegiatan perilaku tersebut diadopsi menjadi perilaku kesehatan yang menetap. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gaby Lestari, Bu. Ya. Di sini saya izin menanyakan mengenai yang praktek tadi, Bu. Nah, yang dibingungkan itu kita mengedukasi saja, seperti memberitahukan begini dan begitu, tetapi kita tidak mempraktekannya, Bu, ya? Atau gimana, Bu? Jadi yang mahasiswa, saya anggap sini semua mahasiswa ya, mahasiswa itu memberikan informasi ya. Jadi kalian yang berkomunikasi di situ, kalian yang berbicara, kalian yang di video, ya. Jadi dari tadi ada yang saji itu digunakan semua atau tidak, seperti itu ya. Menyapa, memberi salam, menunjukkan sikap respect ke pasien, nah itu. Jadi prakteknya nanti kami akan lihat apakah itu kalian pakai ketika kalian berkomunikasi dalam memberikan edukasi ke sasaran, seperti itu, ya. Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Bu, jadi itu mesti ngebahas tentang gigi, Bu ya? Nggak mesti, nggak harus. Tidak harus tentang gigi. Kalau mau tentang gigi, boleh pakai materi yang saya gunakan kemarin ya, yang saya gunakan di kuliah. Tapi kalau tidak mau membahas tentang gigi, boleh. Yang penting memberikan edukasi tentang apapun itu ke sasaran. Jadi ya. kita bebas berkreasi, Bu ya, mau edukasi. Boleh, bebas. Ya. Saya Baik, share sebentar ya, saya share satu lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Oke. Apakah ini semacam kayak promkes itu ya, Bu? Ya. Apakah ini tugasnya semacam kayak promosi kesehatan atau kita seperti di rumah sakit kayak anamnesia, setelah anamnesia kita enggak. edukasi? Kayak promosi kesehatan. Oh, terus, jadi sebenarnya dinilai di sini bukan isinya, tapi bukan isi edukasinya yang paling penting dinilai, tapi dari komunikasi yang kalian berikan menggunakan tadi yang saji, kemudian atau yang menggunakan disapa dulu ininya, menggunakan nanti saya share di rubrik ya. Sebentar. baik, Bu. Tapi pada intinya adalah tidak semata-mata bukan
konten edukasi yang edukasinya banget, tapi lebih kepada komunikasinya. Kalau konten edukasinya saya bebaskan. Mau seperti apa, kalian mau misalnya ada yang berlatar belakang gizi misalnya, terus mau mengedukasi tentang gizi, tapi boleh. Tapi jangan lupa komunikasinya, teknik komunikasinya digunakan. Komunikasi efektif. Bebas Bu ya, kalau kita mau bahas COVID, Boleh. masker atau Boleh. vaksin. Ya, boleh. Bebas. Bu, mau Ya. tanya lagi. Mungkin kan tadi jenengan mengatakan bahwa minimal 1 orang, maksimal 5 orang. Ya. Misal kita ada 2 orang itu jadi satu kelompok, nanti apakah dua-duanya memberikan materi yang sama atau bagaimana? Terus sasarannya kami itu gimana? Apakah kita lewat Zoom atau bagaimana? Terima kasih. Ya, untuk sasaran itu kan sasarannya orang sekitar ya, yang terdekat saja, misalnya keluarga, adik, kakak, atau orang tua, atau misalnya misalnya asisten rumah tangganya, atau orang terdekat di dalam lingkungan keluarga aja kalau bisa. Ya, jadi tidak dilakukan via Zoom. Jadi di situ direkam di video bagaimana kalian berkomunikasi dengan ya kalian anggap itu misalnya sebuah sasaran misalnya ya kalian sesuaikan dengan topiknya. Kalau misalnya topiknya lansia ya nanti kalian berbicara di situ misalnya sebagai sasarannya dengan sasaran lansia misalnya seperti itu. Dan misalnya berdua yang ngerjainnya berdua. Kalau ngerjainnya berdua boleh, tapi tetap komunikasinya sendiri-sendiri. Jadi orangnya satu-satu. Ya. Yang berbicara satu-satu, boleh berdua ikut misalnya boleh, tapi yang dinilai adalah yang berbicara. Oh begitu nih. Kalau misal gantian yang berdua itu misal satu jadi pasiennya gitu, pura-puranya nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh baik, terima kasih Iya, Bu. iya nggak apa-apa. Oke. Setiap mahasiswa membuat video tadi, durasinya maksimal 5 menit, minimalnya tidak saya minimalkan, tapi maksimalnya 5 menit, kemudian dipersilakan membuat video sekreatif mungkin, misalnya kadang ada ya mahasiswa itu membuat video misalnya lagi video terus set ini adalah shocking misalnya gitu ya. Nah, ini information misalnya set keluar tulisan misalnya di videonya. Biasanya kadang ada mahasiswa yang seperti itu, boleh sekreatif mungkin, boleh ditambahin apapun yang menunjang agar video tersebut lebih mudah dinikmati. Misalnya pakai musik latar background misalnya backsoundnya misalnya gitu ya, boleh. Kemudian dengan mahasiswa sebagai sumber edukasi, ini salah satu contoh. Misalnya bahan edukasi kalau mau kesehatan gigi boleh dilihat di kesehatan gigi kemarin, kalau tidak silakan punya materi sendiri boleh. Dan menggunakan orang sekitar ya sebagai sasaran, bisa keluarga, adik, kakak, dan lain-lain. Kemudian sasarannya minimal 1 orang dan maksimal 5 orang. Sesuaikan isi video dengan rubrik yang diberikan untuk mendapat nilai maksimal. Nanti di e-learning saya masukkan juga rubrik, bisa kalian download rubrik dan lain-lain. Kemudian video dikirimkan ke email. Ke email saya di hemawalia@fk@unsri.ac.id. Paling lambat hari Kamis tanggal 23 September. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi semua yang tadi juga sudah akan saya masukkan di e-learning setelah ini, rubrik ini dan materi tadi.
Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Lagi? Ada berapa peserta kita ini? Ini 112 ya. Semakin hari semakin sedih. Dokter izin bertanya, Ya, untuk videonya kan maksimal 5 menit. Nah, ya. biasanya tuh ukurannya tuh kalau lewat email kebesaran dokter. Jadi boleh nggak kalau saya masukin ke G Drive dulu dan yang dikirim ke email dokter nanti link G Linknya ya. Drive-nya? Ya, boleh. Oke, Seperti itu juga langsung. boleh. Tapi asal jangan cepat dihapus ya dari Google Drive-nya ya. Iya dokter. Iya. Boleh. Kalau videonya terlalu berat nanti silakan kirim link drive-nya. Oke, ada lagi? Nah, ini siapa nih? Maaf dok, izin bertanya, tugas praktikumnya ini individu atau berkelompok atau bebas? Tadi dengerin saya ngomong nggak? Individu ya, tugasnya individu. Kemudian ada lagi yang bertanya, jika di kos sendiri itu apakah boleh via Zoom? Soalnya saya sendiri di kos, Bu. Oh, oke. Boleh, jadi konsultasi online ya. Tapi tetap menggunakan menggunakan teknik komunikasi. Jadi itu komunikasinya yang nanti yang akan dinilai kalian menggunakan itu atau tidak. Terus tiba-tiba langsung ngobrol, terus tiba-tiba langsung cerita tentang sakitnya, misalnya konten edukasinya, itu yang akan dinilai adalah yang pertama ya teknik komunikasinya, ya. Baru kemudian kontennya juga dilihat ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Ya, selamat menjalankan praktikum. Semoga bisa lancar. Yang nanti kalau ada yang ditanyakan boleh kontak ke saya. Nanti saya tambahkan kontak saya di PPT tadi yang saya buat. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanya, saya cukupkan. Tidak ada lagi ya? Ya, nanti kita kembali ke e-learning. Ya, oke. Nanti kita kembali ke e-learning. Silakan dibuat. Lebih cepat, lebih bagus ya. Kalau kata orang Palembang, ikan sepat, ikan gabus ya. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi selesai pekerjaannya, tidak ada PR lagi. Saya tutup kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Sepertinya ini pertemuan kita terakhir ya. Setelah ini tidak. Terima kasih sudah KMMI ini, Kampus Merdeka, FK. Mungkin nanti kita ketemu lagi, tapi secara pribadi mungkin saya kelasnya ini kelas yang pertemuan terakhir ya untuk kelas di KMMI ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. KMMI ini bisa menjadi bekal kalian, ada bayangan, menambah pengetahuan. Kedepannya mungkin kita ketemu di lain waktu. Kalau saya tidak kenal atau kalian merasa kenal, boleh disapa, dok kami mahasiswa itu KMMI misalnya ya, Kampus Merdeka, boleh. Mungkin saya nanti bisa diingatkan kalau ketemu di mana gitu ya. Ya, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.